Salam sehat, salam damai sejahtera. Selamat bergabung kembali dalam layanan Misbah Keluarga. Tertawalah sebab tertawa itu sehat. Tertawalah sebelum tertawa itu dilarang. Demikian kita sering jumpai pesan pada akhir beberapa film DKI, Dono, Kasino, Indro. Sama-sama tertawa tetapi bisa berbeda maknanya tergantung dari motivasinya. Satu contoh misalnya seorang tokoh masyarakat sedang berbicara di depan para warganya untuk memberikan tanggapan tentang kasus beredarnya rekaman video mesum seorang pemuda dengan kekasihnya. Dalam pidatonya dia menyampaikan, kita harus tegas memberikan sanksi kepada mereka. Hal ini sungguh memalukan warga kita. Apa kira-kira hukuman yang tepat untuk perbuatan bejat dan tidak bermoral ini? Seorang bapak berteriak, kucilkan dia. Sahut yang lain, usir saja dari kampung ini. Kata emak-emak, laporkan polisi lalu penjarakan. Pinta seorang warga, arak saja keliling desa. Tokoh masyarakat melanjutkan pidatonya, kalian dengar sendiri kan perbuatan mereka tidak bisa dimaafkan. Bukan hanya masyarakat kita yang marah, tetapi malaikat di surga pun turut menangis akibat perbuatan bejat dan memalukan itu. Tiba-tiba di tengah kerumunan itu muncul seorang bapak tua yang tidak mereka kenal dengan penampilan agak aneh, dengan baju yang berkeringat seperti ini. Ia menangis terseduh-seduh mendengar pidato tokoh masyarakat tadi. Hal ini membuat tokoh masyarakat tadi menghentikan pidatonya dan bertanya kepada bapak tadi, siapa kamu? Dari mana asalmu? Dan kenapa kamu menangis? Kami belum pernah melihatmu sebelumnya. Dijawablah, nama saya Malai. Nah saudara-saudara, dengar dan lihat sendiri, perkataan saya tidak bohong. Di depan kita ada seorang malaikat. Padahal bapak tadi belum selesai menyebutkan namanya siapa. Tahu namanya Malaimun atau Malaiman. Ada seorang malaikat untuk membuktikan kepada kita bahwa pasangan mesum ini tidak hanya menodai umat manusia, tetapi juga mengecewakan para penghuni akhirat, ungkap si pembicara dengan penuh percaya diri. Tiba-tiba bapak tua tadi berhenti menangis dan mengangkat tangan izin berbicara. Mohon maaf bapak pembicara, saya sejak tadi menangis bukan karena pasangan pemuda-pemudi tadi. Saya menangis karena kemunafikanmu, jawab bapak tua sambil menunjukkan sekeping VCD yang menurutnya adalah rekaman adegan mesum yang dilakukan oleh tokoh masyarakat itu beberapa waktu yang lalu. Rekaman perbuatanku, kata si tokoh itu dalam hati. Seketika itu juga ia menghentikan pidatonya dengan alasan sakit jantungnya lagi kumat. Makanya Pak, jangan keras-keras membacakan kesalahan orang, menertawakan orang. Kalau diri sendiri juga pernah melakukan hal yang sama, bisik Malaiman kepada si tokoh masyarakat yang terus memegang dadanya yang katanya kesakitan tadi. Hidup ini panggung sandiwara, begitu kata sebuah lagu. Ada peran jujur dan ada peran berpura-pura. Ada yang menangis, ada juga yang tertawa. Seakan jika menertawakan orang lain, seolah-olah ada pahala yang menantikannya. Peribahasa Indonesia mengatakan, gajah di pelupuk mata tidak tampak, kuman di seberang lautan tampak. Karena itu, hai orang munafik, keluarkan dulu gajah atau balok dari matamu, maka kamu akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan kuman atau selumbar itu dari mata saudaramu. Lebih baik menertawakan diri sendiri daripada menertawakan orang lain. Seorang anak remaja menggembalakan kerbau. Hari sudah hampir maghrib, ia segera melompat ke punggung kerbau kesayangannya. Anggap saja ini kerbau. Nah, untuk memastikan tidak ada yang hilang, ia mulai menghitung kerbaunya satu persatu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ia sudah mengulanginya sampai 3 kali. Tetapi kerbaunya kurang 1. Ia menangis ketakutan, takut pulang. Dan tiba-tiba seorang kakek bertanya, kenapa kamu menangis ketakutan, Ju? Iya kek, saya takut pulang karena kerbau saya hilang 1, mungkin dicuri orang. Jumlah kerbaumu berapa ekor, Ju? 10 kek. Si kakek mencoba membantu menghitungnya.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 nak. Nah, remaja tadi menghitungnya lagi. I ol san se u sampai 9. Si kakek menghitungnya lagi, ada 10. Lalu dia bertanya, kerbau yang kamu kendarai sudah dihitung apa belum, cu? Nah, tiba-tiba remaja tadi tertawa terpingkal-pingkal. Sadar bahwa kerbau yang bersamanya tidak dihitung. Ia menertawakan dirinya sendiri. Berani menertawakan kesalahan dan kebodohan diri sendiri adalah tindakan terpuji. Sekali lagi, berani menertawakan kesalahan dan kebodohan diri sendiri adalah tindakan terpuji daripada menertawakan orang lain. Jangan takut menertawakan diri sendiri jika mau dibilang Anda sebagai orang bijak. Selamat mencoba, jangan menghakimi yang lain. God bless you.